Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma. Pertama dan yang paling utama, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan pada tahun ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beriringkan salam yang tak jemu-jemunya dan tak bosan-bosannya kita haturkan kepada roh junjungan alam, yakni baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana kebaikan kita, sekecil apapun kebaikannya, pasti Allah akan melipat gandakan. Maka merugilah para sahabat semua yang kalau lagi di bulan Ramadan ini tidak berlomba-lomba untuk meraih kebaikan sebanyak-banyaknya. Wastabiqul khairat. Di hari biasa kita berbuat baik, Allah beri pahala. Di hari Jumat, hari yang Sayyidul Ayyam, rajanya pahala hari, Allah lipat gandakan pahala ibadah kita. Lalu ada namanya bulan yang penuh dengan kebaikan, rajanya para bulan, yaitu Syahrul Ramadan, di mana setiap amal ibadah kita, sholat, kemudian zakat, sedekah, membaca Al-Quran, dan kebaikan sekecil apapun Allah akan lipat gandakan. Lalu bagaimana nih caranya sahabat-sahabat semua untuk bisa meraih pahala yang betul-betul maksimal di bulan Ramadan? Yang pertama, mari sama-sama kita rebut atau kita raih pahala dari cara berpikir kita atau pikiran. Selama di bulan Ramadan, pikiran kita harus dihiasi dengan pikiran-pikiran yang positif, husnuzon, dan berbaik sangka dengan siapapun. Belajar untuk mengedepankan baik sangka terhadap kawan, keluarga, orang tua, bahkan berusaha tetap baik sangka terhadap orang-orang yang kita benci. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, syahrul maghfirah. Kalau lagi di bulan Ramadan mungkin kita terlalu iri atau kita terlalu kesal dengan musuh-musuh kita. Wah, di bulan Ramadan ini betapa banyak pahala yang kita raih apabila kita mengedepankan positif thinking. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi, beliau bersabda, Iyyakum wazan, fa inna zanna akzabul hadis. Hindarilah buruk sangka, karena bahwasanya buruk sangka itu ya seburuk-buruknya perkataan. Ini yang pertama, pahala pikiran atau pikiran yang positif selama kita di bulan Ramadan. Lalu yang kedua, setelah pikiran ada yang namanya lisan. Bulan Ramadan juga disebut dengan syahrut tarbiyah. Bulan yang di dalamnya kita banyak dididik untuk memperbaiki lisan kita. Ingat, di padang mahsyar nanti seluruh anggota tubuh kita akan memberikan kesaksian dan berbicara, kecuali mulut akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu mulut-mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan kita akan berbicara, memberikan kesaksian kepada Allah. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki kita ikut bersaksi bersama-sama, bima kanu yaksibun, atas apa yang pernah dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita. Jadi di bulan Ramadan ini yuk kita raih pahala lisan sebanyak-banyaknya. Jaga lisan, kunci dari ghibah dan fitnah. Jangan sampai pahala sahur kita, pahala tadarus kita, pahala tarawih kita semua sia-sia cuma gara-gara gak bisa jaga mulut dari ghibah dan memfitnah. Lalu apa yang berikutnya yang bisa kita raih pahalanya di bulan Ramadan? Yaitu pahala perbuatan. Jadi ada yang namanya pahala pikiran, ada pahala lisan, dan ada juga pahala perbuatan. Pahala perbuatan itu seperti apa? Nyinyir, kemudian hati-hati dengan dosa jari jemari. Karena sekarang dosa kita yang lebih banyak itu bukan dari dosa lisan, tetapi dosa tulisan.
Jadi manfaatkanlah sosmed di bulan Ramadan ini sebagai sarana untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita terbuai dengan komen postingan orang, atau kita komen intan story feed, kemudian kita fokus di TikTok, tapi kita nggak pernah ingat dengan apa sih yang kita ketik di sosmed ini supaya untuk menjadi pahala buat kita. Menebar kebaikan, menyebar kata-kata, kemudian men-share ayat-ayat, hadis-hadis tentang Ramadan. Jadi manfaatin deh sosmed di bulan Ramadan ini supaya sosmed itu menjadi ladang pahala buat kita. Nah, para penonton, mari pikiran, lisan, dan perbuatan kita jaga selama di bulan Ramadan. Karena bahwasanya sebaik-baiknya manusia itu bukan manusia yang tinggi jabatannya, bukan manusia yang mahal handphonenya, bukan manusia yang banyak followersnya, banyak pengikut Twitternya, dan lain sebagainya. Tidak. Sosmed itu hanya duniawi saja. Jadi manfaatkanlah sosmed di bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Jadikan sosmed sebagai sarana untuk menggapai akhirat. Tapi bagaimana hidup kita ini bermanfaat tidak melalui sosmed saja, tapi bermanfaat melalui keseharian kita. Punya pikiran yang bermanfaat, raihlah pahala pikiran di bulan Ramadan. Kemudian kita punya lisan, raihlah pahala lisan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Kita punya perbuatan, dalam salah satunya adalah tulisan. Jadikan tulisan-tulisan di sosmed, di handphone, itu menjadi tulisan-tulisan yang bermanfaat. Tulisan yang suatu saat akan menjadi saksi di padang mahsyar nanti. Ada kebaikan, ada amal soleh yang kita sebarkan sepanjang hidup kita, terutama di bulan Ramadan. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.